Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ala muslimatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayyikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furihim wa jami talamidana wa liman fa'ati wa barakati atil kitab wa atil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Wal hadiah asaro, dan adapun rukun atau yang menentukan sah dan tidaknya sholat kita yang nomor 11 ya, nomor 1 kemarin niat, nomor 2 berdiri, nomor 3 takbiratul ihram, nomor 4 membaca Fatihah, nomor 5 ruku, nomor 6 tumaknina di dalam ruku, nomor 7 bangun dari ruku atau bahasa kita itu iktidal, yang nomor 8 tumaknina di dalam iktidal, yang nomor 9 sujud 2 kali di dalam 1 rakaat, yang nomor 10 kemarin tumaknina di dalam sujud. Itu yang menentukan sah dan tidaknya sholat kita. Yang seterusnya yang nomor 11 berarti selain yang diterangkan itu ya kan, berarti bukan rukun. Nah itu maksudnya deteksinya begitu loh. Nah, supaya kita sholat tuh enak, ringan, tahu. Nah, berarti andai kan tidak ngerjakan yang tidak diterangkan itu, berarti sholatnya tetap sah, gitu maksudnya. Wal hadiah asara, dan yang nomor 11 itu al julusu, duduk baina sajdata ini di antara 2 sujud. Fi kulli rakaatin, di dalam tiap-tiap 1 rakaat. Sawaun, sama juga sholat siapa orang tersebut, sholatnya tadi iman dalam keadaan berdiri, au qaidan, atau sholatnya dalam keadaan duduk, au muttaji'an, atau sholatnya dalam keadaan tidur miring. Harus ada diemnya untuk antara duduk di antara 2 sujud. Qaiman. Qaidan hilang, dicari nanti. Al-mutajian wa qalu, dan paling sedikit-sedikitnya duduk di antara 2 sujud itu sukunun, diam ba'da harokatin, setelah bergerak-gerak harokati a'dha'ihi, setelah bergerak-geraknya anggota badannya orang tersebut. Maksudnya untuk sesudah berpindah dari sujud itu menuju sujud yang kedua itu harus ada diamnya. Kalau berdiri ya duduk di diam. Kalau sholatnya sambil duduk ya duduk. Nah, enggak kok nanti kalau sholatnya sambil duduk terus duduk di antara 2 sujudnya terus ndingkluk gitu, enggak, tapi tetap duduk. Lah terus umpama kok sholatnya tuh tidur miring terus duduk di antara 2 sujudnya harus duduk ya enggak, pokoknya diem baik kira-kira sebisanya, untuk ibaratnya membedakan antara sujud yang pertama dengan sujud yang kedua. Nah itu caranya begitu. Wa akmaluhu, dan adapun paling sempurnanya duduk di antara 2 sujud itu ziyadatu bertambah ala dalika, atas berhenti sebentar tadi, bidu'ai dengan doa-doa, alwaradu yang sudah bidu'ai dengan doa-doa, alwarodi yang sudah sampai fihi di dalam masalah duduk di antara 2 sujud. Ya kalau bisa tuh ya berdoa seperti yang biasanya kita sudah dikasih tahu guru-guru kita itu, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, doa itu Pak Lupi, apapun kebutuhan Pak Lupi dunia dan akhirat sudah ada semua. Ya, umpama kok Pak Lupi sudah sholat nggak doa, itu sudah doa mustajabatun. Makanya usahakan tahu artinya Pak, gitu loh. Yo jomono toh Kang. Ya berdoa lah. Maksudnya begini loh Kang Pur, kalau kita sudah tahu itu, artinya nanti kan kita sholatnya tuh jadi khusyuk.
jadi nian-nian gitu loh. Wong tahu artinya Robbi firli, Robbi wahai Tuhanku, ikfir semoga engkau memberi ampunan li kepadaku, warhamni, warham dan semoga engkau memberi kasih sayang nih kepadaku. Gitu loh Pak. Ya kalau sudah disayang Allah itu apa yang kurang diparupi? Wajiburni dan cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhanku. Loh kalau kebutuhannya sudah dicukupi, nah apa lagi? Ya kan? Oh sudah cukup. Tapi istrinya belum 2 Pak. Lalu 1 sudah cukup kan? 1 kan cukup sudah. Wajiburni warfa'ni dan angkatlah derajatku. Warzukni dan beri warzuk dan semoga engkau memberikan rezeki ini kepadaku. Warzukni wahdini dan semoga engkau memberikan hidayah atau petunjuk kepadaku. Wa'afini dan semoga engkau memberi kesehatan nih kepadaku. Mau sakit sidik-sidik dikit-dikit ya cepat sampai palupi ya kan, suntik ceplus selesai gitu. Maksudnya tidak sulit-sulit gitu loh. Nah, ya kan itu. Wa'afini wa'fu'an dan semoga engkau memaafkan semua kesalahanku. Itu loh Kang Pur. Ya kan lengkap sudah. Mana kira-kira kebutuhan kita dunia akhirat yang belum ada di situ? Sudah ada semua kan? Lah surga Pak kelon. Lah sudah itu tadi warfa'ni tadi. Isinya di situ Pak. Warhamni ya kan? Sudah termasuk kelon Pak jenis itu ya. Sudah ada. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi. Enggak, maksudnya umpama kok dilebarkan keterangannya tuh ke situ sudah arahnya. Ya termasuklah warzukni tadi. Loh gitu loh ya. Tapi Kak, Pak di situ mobil ini enggak ada Pak. Ada warzukni itu. Sampai Agus bener-bener ya Allah aku khusus pokoknya aku sholat ini warzukni itu mau mintanya mobil. Ya nanti dikasih Pak Agus. Lah begitu. Loh, kebanyakan kita belum dikasih itu kan karena kita nggak tahu, melayang-layang ibaratnya kan gitu. Maksudnya tuh apa warzukni itu? Kamu minta apa? Istri sudah lah umpomo kan. Nah, apa lagi? Ya, tinggal dikerentakin we Pak Agus. Nanti sampai itu. Nah, itu ya. Kalau saya memang nggak minta. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani dulu. Bidarini amin ya rabbal alamin. Loh, kalau saya butuh kan ya tinggal pinjem Pak Mukhlis, suruh ngantar, Pak Lupi ada. Masa suruh ngantar ndak mau ya kebangetan. Rahimahullah wa nafa'ana. Nah, biar ya beliau itu yang ngurusin mobil. Saya enggak usah, nanti saya ngurusin mobil udah jadi ngaji ya. Kalau mu'alif ya toh Pak Lupi. Lah iya Pak. Mintain untuk aku ya Pak. Heeh. Mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani dulu bidarini amin ya rabbal alamin. Ya kalau falaulam ya jelis, andaikan kok tidak duduk siapa orang tersebut baina sajidata ini di antara 2 sujud, ya bal soro balik menjadi apa duduk ilal julusi kepada duduk akrobu yang lebih dekat. Lam yasiha maka tidak sah apa duduk di antara 2 sujud. Jadi maksudnya jangan sampai nggak ada duduknya atau nggak ada pemisahnya antara 2 sujud. Nah gitu loh ya. Nah, itu yang menentukan sah dan tidaknya kita di dalam sholat yang nomor 11. Wasani asaro dan adapun yang nomor 12 itu atumakninatu diam. Fihi di dalam duduk di antara 2 sujud ayil julusi artinya duduk. Baina sajadata ini di antara 2 sujud. Jadi minimal itu 1 nafas kemarin atau lafaz subhanallah. Nah gitu. Itu maknina itu minimal begitu, minimal loh. Maksudnya minimal berarti paling sedikit. Cuman kalau Pak Guru senangnya yang paling sedikit terserahlah. Gitu. Kalau Pak Lupi senangnya ya agak-agak longgar gitu. Jangan kok yang paling sedikit. Lalu kita terkadang ya kan kalau sholat apa tuh senangnya yang paling sedikit, memang sudah sah-sah. Nah ini kalau yang lainnya minta yang longgar. Kalau mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bidung fitarini amin ya rabbal alamin. Itu yang nomor 12. Wasalisu asaro dan adapun yang nomor 13 itu al-julusu duduk, al-akhiru yang paling akhir. Maksudnya duduk akhir itu yang mana? Ay alladhi yaitu duduk yu'akibahu yang mengiring-iringi kepada duduk tersebut apa assalamu salam. Itu kalau rakaat terakhir.
Jangan setiap rakaat duduk, setiap rakaat duduk. Maksudnya duduknya ini di waktu ketika mau salam itu loh maksudnya. Makanya diterangkan. Kalau tidak diterangkan ya repot ya terus. Oh berarti duduk terus ya Pak? Nah, jangan begitu. Duduknya itu ketika mau apa itu namanya? Duduk yang mau salam. Warabiu asaro dan adapun yang nomor jadi duduknya sendiri itu menjadi rukun tersendiri loh ya. Nah, duduknya sendiri menjadi rukun yang tersendiri. Nah duduknya bagaimana Pak? Kaifa kok ada jaza. Bagaimanapun dia duduk maka boleh. Asal Pak Agus ngatakan itu namanya duduk, Bang Edi ngatakan itu namanya duduk masih boleh. Lah yang terbaik, yang paling utama memang duduknya itu seperti yang sudah diajarkan guru-guru kita itu macam tahiyat akhir itu loh, kakinya diselobokkan itu loh. Nah itu yang paling baik atau paling sempurna. Jadi setelah ini kita tahu bahwa duduk apapun itu boleh gitu loh maksudnya. Cuman yang paling baik seperti yang sudah diajarkan guru-guru kita itu. Nah, kalau Pak Lupi harus begitulah, nanti yang kakinya apa lurus tuh bagaimana? Gak kasihan. Nanti ngatakan Pak Lupi nggak usah pula, jangan ya. Jadi kaifa kok ada jaza. Bagaimanapun orang itu duduk boleh. Mbak sabar umpama sikile kaku diselonjor ora apa-apa, Mbak. Timbang ditekuk malah poklek. Nah, itu ya. Boleh. Nah, ini keringanan untuk Mbak sabar besok sudah tahu ngaji ini. Oh, kata umuin dulu. Atau duduk tahiyat akhir atau tahiyat awal atau duduk apapun dalam sholat itu bagaimanapun duduknya boleh. Nah, itu diingat-ingat, Mbak. Jangan dipaksa Mbak sabar ya duduknya. Boleh. Nah, itu. Nanti kalau ada yang ngatur tidak boleh nyala-nyalakan tak beloi, Mbak. Nah, itu ya, itu. Kalau mau rahimahullah. Loh memang keterangannya begitu kok, Pak. Itu. Warabiu ansara dan adapun yang nomor 14 itu atas syahudu membaca tahiyat fihi di dalam duduk akhir ail julusi artinya duduk al akhiri yang akhir. Wa aqallu tasyahudi tahiyati wa aqallu tasyahudi dan adapun paling sedikit-sedikitnya membaca tasyahud itu at-tahiyyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman batas itu. Lah nanti ditambah rukun yang seterusnya membaca sholat Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Lah tapi kan kita yang diajari Ibrahimiyah, Pak. Itu yang selebih baiknya sholawat. Nah, gitu loh maksudnya ya. Kalau ngaji seperti ini sudah tahu, oh berarti yang wajib cuman itu. Jadi kalau kok kepengen cepat, ya ini yang paling sedikit at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ya nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai, sah, bagus ya. Sah dan benar. Nah, itu. Nah, itu. Makanya kalau orang apa? Salat apa? Salat tarawih itu cepat itu karena orang itu sudah tahu Pak Agus. Oh, begini loh, yang cepat. Nah, kalau pas santai-santai ya ada yang seperti biasanya diajarkan kepada kita. Wa akmalu tasahudi lah ini yang biasanya diajarkan kepada kita. Namun setelah kita tahu ini kan nanti tidak menyalahkan orang lain yang andaikan bacanya seperti yang di atas tadi. Wa akmalu tasyahudi at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Batas itu tambahin nanti yang rukun selanjutnya yaitu sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai, enak sholat itu. Ini biyen aku dikata orang aliran sesat, aliran baru pula. Lu kitabnya ada baca dewek kata aku. Sidang pula sampai ke apa gurunya Mas Gendon tuh namanya Mbak Yai Asrop tuh. Baru selesai. Segoblok kalian begitu kan. Nah, baru dibelain saya. Pokoknya ngaji lah itu. Nah itulah apa namanya bacaan tasyahud. Jadi
duduknya rukun tersendiri, baca tasyahud nanti rukun tersendiri. Besok sholawat ya rukun tersendiri menentukan sah dan tidaknya sholat kita. Saya artikan ya supaya kita semangat untuk baca sholawat. Yang ini yang paling pendek. Wa qalu tasyahudi, dan adapun paling sedikit-sedikitnya tahiyat itu at-tahiyatu. Nah, sudah tadi ya bacaannya ya. Ini tinggal artikan ya. At-tahiyatu, adapun semua penghormatan itu lillahi, hanya untuk Allah. Jadi lainnya tidak ada yang terhormat. Ya, yang terhormat atau patut untuk dihormati itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Salamun, adapun keselamatan itu alaika, atasmu ayuhan nabi, wahai orang yang menjadi nabi. Wa rahmatullahi, dan adapun rahmatnya Allah, wa rahmatullahi, dan rahmatnya Allah, wa barakatuhu, dan berkahnya Allah. Salamun, adapun keselamatan itu alaina, atas kita semua. Wa ala ibadillah, dan atas hamba-hambanya Allah as-solihina, yang soleh-soleh semuanya. Amin. Asyhadu, bersaksi siapa saya, an sesungguhnya keadaan itu la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illallahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu, dan bersaksi siapa saya, anna Muhammad, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah. Wa akmalu tasawudi, dan adapun paling sempurnanya tahiyat, itu tadi yang pendek ya. Ini yang panjang, yang umumnya diajarkan guru-guru kita. At-tahiyatu, dan adapun semua penghormatan, al-mubarakatu, dan adapun semua keberkahan, as-sholawatu, dan adapun semua tambahnya doa keagungan atau ibadu, dan adapun semua kebaikan-kebaikan itu lillahi, hanya untuk Allah. Di semua muanya itu hanya untuk Allah. Bahkan kalau kita tahiyat baca doa iftitah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Sholatku itu ya Allah yang punya, hidupku ya Allah yang punya, matiku ya Allah yang punya, semua muanya Allah yang punya. Kadang kita ngaku-ngaku punya. Masya Allah. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Asal itu dibaca tuh selesai dunia, hilang. Gitu. Tapi jangan dulu Pak Lupi ya. Mu'alif rahimahullah. Assalamu, adapun keselamatan itu alaika, atasmu ayuhan nabi, wahai orang yang menjadi nabi. Wa rahmatullahi, dan adapun rahmatnya Allah, wa barakatuh, dan adapun berkahnya Allah. Itu ya untuk nabi. Assalamu, adapun keselamatan itu alaina, atas kita, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hambanya Allah as-sholihin, yang soleh-soleh semuanya. Asyhadu, dan bersaksi siapa saya, an sesungguhnya keadaan itulah ilaha, tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illallahu, kecuali hanya Allah. Asyhadu ini kalau Pak didoirkan, ngapa Pak biasanya kok la ilaha itu ada tambahan artinya yang Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Nah, itu la ilaha ma'budun hakun. Nah, itu ya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya illallahu, kecuali hanya Allah. Wa asyhadu, dan bersaksi siapa saya, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah. Nah, ini sejarah tahiyat akhir ini pas di bulan ini, bulan Rajab. Nah, ini ketika baginda Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dibaca oleh Nabi ya. At-tahiyatul mubarak, bersimpuh Nabi itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara nanti ketemu Allah tenan apa ndak Pak, ndak usah diurusi. Ya sepenting pokoknya ini sejarahnya begini ya kan, nanti diterangkan malah bingung. Nah, itu. Lah terus Nabi dikasih salam sama Allah, dijawab sama Allah. Ini ucapan Nabi kalau dalam riwayatnya, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Baru Allah membalas, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi saking sayangnya dengan orang lain, dengan umatnya, nggak mau dia mendapat keselamatan sendirian, maka beliau Nabi menyampaikan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Lah itu ya. Baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas sejarahnya di bulan ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.